Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Maulani Hidasah dengan NIM 123200713. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya dengan judul Gelombang Bunyi. Nah, baik. Di sini kita akan menjelaskan tentang gelombang bunyi. Gelombang bunyi itu ada tujuan pembelajaran, ada materi, penerapan, sama latihan. Nah, kita ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran mempelajari kegiatan belajar. Peserta didik juga diharapkan mampu menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi melalui cepat rambat, bunyi pada dawai, pipa, dan efek Doppler. Mereka juga diharapkan memiliki kemampuan untuk mempresentasikan penerapan gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk laporan ilmiah. Nah, ada materi. Nah, di materi ada gelombang bunyi, cepat rambat bunyi, dawai, dan efek Doppler. Nah, kita akan mengenali tentang gelombang bunyi. Apa itu gelombang bunyi? Nah, gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Gelombang bunyi ini menghantarkan bunyi ke telinga manusia. Seperti itu. Nah, lanjut. Karakteristik gelombang bunyi. Ada banyak sifat-sifat bunyi, antara lain ada refleksi, ada refleksi, ada interferensi, dan difraksi. Nah, yang pertama, refleksi. Refleksi itu dapat dipantulkan, ya. Bunyi dapat dipantulkan apabila mengenai permukaan benda yang keras, seperti permukaan dinding, besi, semen, seng, dan kaca. Bunyi juga dapat dipantulkan apabila mengenai permukaan benda yang keras seperti permukaan dinding yang tadi ya, semen, besi, seng, dan kaca, dan juga lain-lain. Nah, untuk yang kedua, refleksi. Refleksi itu dapat dibiaskan. Refleksi adalah pembelokan arah lintasan gelombang setelah melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda. Nah, contohnya pada saat malam hari, bunyi petir terdengar lebih keras dibanding pada siang hari ketika pembiasan gelombang bunyi. Jadi seperti itu. Jadi refleksi adalah pembelokan arah lintasan gelombang setelah melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda. Contoh pada saat malam hari, seperti itu ya. Lanjut. Yang ketiga, ada interferensi. Nah, interferensi itu dapat dipadukan. Interferensi adalah sampainya dua buah sumber bunyi yang koheren ke telinga. Contohnya dua pengeras suara yang dihubungkan pada sebuah generator sinyal. Dapat berfungsi sebagai dua sumber bunyi yang koheren. Interferensi adalah sampainya dua buah sumber bunyi yang koheren ke telinga. Gitu. Nah, yang keempat, difraksi. Nah, difraksi itu dapat dilenturkan. Nah, difraksi ini adalah kejadian pelenturan gelombang bunyi ketika melewati suatu celah yang kecil atau sempit. Kita lanjut ke materi lagi. Nah, di sini ada cepat rambat bunyi ya. Nah, cepat rambat bunyi itu merupakan gelombang longitudinal yang dapat merambat dalam medium padat, cair, dan gas. Cepat rambat bunyi itu juga tergantung pada sifat-sifat medium rambat. Maka bunyi mempunyai cepat rambat yang dipengaruhi oleh dua faktor. Nah, yang pertama, kerapatan partikel medium yang dilalui bunyi. Jadi, semakin rapat susunan partikel medium,
maka semakin cepat bunyi merambat. Sehingga bunyi merambat paling cepat pada zat padat. Nah, yang kedua, suhu medium. Nah, suhu medium itu semakin panas suhu medium yang dilalui, maka semakin cepat bunyi merambat. Nah, selanjutnya cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi itu dapat dihitung dengan menggunakan persamaan V sama dengan delta kali F. V itu sebagai cepat rambat bunyi dan delta sebagai panjang gelombang bunyi, F juga sebagai frekuensi bunyi. Kita balik lagi ke materi. Nah, kita ke dawai. Nah, dawai itu adalah tali atau tali ya, merupakan salah satu sumber bunyi pada nada yang dihasilkan adalah nada dasar. Nada adalah nada atas pertama. Nada atas kedua tersebut sudah terbentuk ya tuh pada gambar ini. Nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua. Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa pola resonansi bumi pada dawai memiliki perbedaan besar, 1/2. Pada nada dasar, delta sama dengan 2L. Pada nada atas pertama, delta sama dengan L. Pada nada atas kedua, delta sama dengan 2/3L. Seperti itu ya, bisa dilihat. Ini rumus frekuensi. F sama dengan V per delta. Nada dasar F sama dengan V per 2L. Nada atas pertama V sama dengan 2/L. Dan nada atas kedua V sama dengan 3V per 2L. Nah, nada ke N, Fn sama dengan N plus 1 V per 2L. Nah, di sini ada cepat rambat gelombang pada tali atau dawai yang dirumuskan. Rumusnya telah tertulis ya, bisa dilihat. Nah, selanjutnya kita pergi ke materi lagi. Selanjutnya ke efek Doppler. Nah, efek Doppler ini merupakan adanya perubahan frekuensi yang diterima pendengar dibanding dengan frekuensi sumbernya akibat gerak kolektif pendengar dan sumber. Gejala perubahan frekuensi ini juga yang dikenal dengan efek Doppler. Nah, ini rumus efek Dopplernya. Fp sama dengan V plus minus V kali P dibagi E per V plus minus Vs dikali Ps. Nah, keterangannya Fp itu frekuensi diterima pendengar, Fs frekuensi dipancarkan sumber, V cepat rambat bunyi di udara, Vp kecepatan pendengar, Vs kecepatan sumber bunyi. Nah, itu buat tanda-tandanya juga ya, bisa dilihat ini. Nih, kalau plus jika sumber bunyi menjauh pendengar. Jadi kalau ini teh menjauhi pendengar. Nah, kalau minus jika sumber bunyi mendekati pendengar. Ini untuk yang S. Nah, kalau yang V juga sama. Kebalikannya ya, kalau yang V, kalau yang S tuh kan menjauhi, kalau plus, kalau minusnya mendekati. Nah, kalau yang VP mendekati sumber bunyi dan minusnya itu menjauhi sumber bunyi. Nah, kita ke yang terakhir yaitu ke latihan. Nah, di latihan ini ada 2 soal. Yang pertama, dawai banyo panjang 30 cm beresonansi dengan frekuensi dasar 256 Hz.
Kalau diketahui bahwa sebuah dawai sepanjang 80 cm dan berat 0,75 gram dilewati gelombang dengan kecepatan bunyi yang sama. Nah, tentukan tegangan dalam dawai banyo. Nah, soal yang kedua, sebuah pipa yang mulanya tertutup di satu sisi mempunyai frekuensi osilasi 210 Hz. Jika kedua ujung terbuka, maka pipa berosilasi pada 840 Hz. Bukan frekuensi dasar ya. Berapa panjang pipa min yang bisa menjadi untuk kondisi di atas? Kecepatan 330 meter per detik. Nah, mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.